Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini. Dan hari ini mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Kalau kita melihat dari judul ini bicara tentang perjamuan malam. Dan Bapak Ibu, tema hari ini juga kita akan belajar tentang keteladanan Yesus di dalam merayakan Paskah. Mari kita akan membaca kebenaran firman Tuhan ini Lukas 22 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Jadi Bapak Ibu, dari tema bahkan dari firman Tuhan ini kita bisa melihat beberapa hal keteladanan Yesus yang telah Yesus berikan kepada setiap kita orang-orang yang percaya. Kita tahu apa itu Paskah. Kita akan melihat bagaimana karakter Yesus dan kita bisa melihat bagaimana penderitaannya, ya. Kita bisa melihat Paskah itu dirayakan karena kita tahu kita memiliki kemenangan oleh seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Jadi apa keteladanan Yesus yang dapat kita pelajari? Yang pertama, kita akan melihat beberapa hal, ya. Yang pertama itu bicara tentang pengorbanan, ya. Kita bicara tentang pengorbanan. Jadi Yesus itu dia datang ke dunia ini untuk memberikan hidupnya. Jadi dia rela untuk berkorban, dia rela untuk menderita untuk apa? Memikul dosa saudara dan saya, ya. Yesus rela memikul dosa saudara dan saya. Dia rela memikul dosa umat manusia, ya. Jadi dia memberikan keteladanan ini untuk tujuan menyelamatkan setiap kita. Jadi dia harus mati di kayu salib, ya. Dia harus dikatakan dia harus menderita dan mati. Tetapi satu hal yang saudara dan saya syukuri dan kita perlu bersuka cita, Yesus itu bukan cuma mati saudara, tetapi dia bangkit dari kematiannya. Ini membuktikan bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita adalah orang-orang yang memiliki Tuhan yang hidup, yang selalu hidup. Jadi hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus datang ke dunia menderita dan juga bangkit untuk menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Jadi itulah teladan Yesus yang pertama yang bisa kita lihat. Dan yang kedua, apa keteladanannya? Kita bisa melihat bagaimana kasih Yesus dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kasih Yesus itu dikatakan Yesus begitu mengasihi, ya. Dia mengasihi semua orang, ya. Jadi Yesus itu tidak pilih-pilih, oh siapa yang harus saya kasihi, ya. Tetapi Yesus mengasihi semua orang. Artinya Yesus mengasihi semua orang yang ingin datang kepadanya, yang mau dengan sungguh-sungguh datang kepada Yesus dan mengakui segala dosanya. Maka dia, firman Tuhan berkata, dia adalah adil dan setia dan yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita orang yang percaya kepadanya. Jadi Yesus itu memiliki kasih, ya, kepada setiap orang tanpa memilih siapapun, ya, tanpa memilih siapa yang harus dia kasihi. Tadi yang sudah saya katakan, Yesus peduli dan dia juga sabar terhadap setiap kita. Kita bisa melihat, ya, di dalam merayakan Paskah juga bagaimana Yesus juga sabar terhadap murid-muridnya ketika kita tahu ada murid-murid yang harus menyangkal dia, gitu ya, ketika dia menuju ke dalam menuju ke kayu salib itu, ya. Bagaimana perjalanan Yesus, ya, yang harus menderita. Dan kita tahu bukan hanya ada yang menyangkal tetapi juga ada yang menjual, ya. Yang kita tahu siapa itu, yang bernama Yudas Iskariot. Dia menjual Yesus, ya, hanya dengan harga 30 keping perak, gitu ya, dikatakan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian itu, ya, Yesus tetap sabar dan tetap memberikan kasihnya kepada mereka. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu dia lakukan dengan kasih. Karena apa? Allah itu adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya bahwa dia harus mengasihi setiap
orang. Jadi ini adalah keteladanan Yesus ya. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan? Pertama, kita belajar tentang pengorbanan. Kemudian yang kedua, kita melihat bagaimana kasih Yesus dinyatakan dalam setiap kehidupan orang percaya, mengasihi semua orang. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat bagaimana kesetiaannya. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang setia. Apa yang dilakukan Yesus di dalam kesetiaannya? Dia bukan hanya setia kepada setiap hal-hal yang dia alami, yang dia lakukan, tetapi yang dilakukan Yesus adalah karena dia begitu setia kepada panggilannya. Dia setia kepada Bapa di surga, yaitu apa yang menjadi tujuan Bapa di surga digenapi oleh seorang yang bernama Yesus Kristus. Makanya kebenaran firman Tuhan berkata kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia harus datang ya sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kita tahu siapa itu, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kesetiaan Yesus itu memberikan kepada kita kehidupan. Kesetiaan Yesus itu memberikan kepada kita surga ya. Jadi ketika kita percaya, kita menerima Kristus, kita bertobat dari segala dosa dan pelanggaran kita, Yesus firman Tuhan ajarkan kepada kita bahwa Dia adalah Allah setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, dari ketiga kebenaran firman Tuhan ini, mari kita meneladani seorang pribadi yang bernama Yesus ya. Pelayanannya begitu luar biasa di dalam dunia ini. Dia sudah datang ya, dia memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam dia melayani, di dalam memberikan integritasnya, kemudian memiliki hati sebagai seorang hamba ya. Jadi oleh karena itu apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dari hal-hal ini adalah kita mau belajar untuk kita mau mengandalkan Tuhan. Kemudian kita mau membagi kasih, memberikan dampak yang positif kepada setiap orang ya, di dalam pelayanan-pelayanan kita, di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga melalui kehidupan saudara dan saya, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mengajarkan kepada kita untuk kita terus mengingat keteladanan Yesus yang telah Yesus ajarkan kepada kita. Mari kita terus menjadi teladan juga di dalam dunia ini sebagai murid-murid Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Mari kita menjadi teladan yang baik, karena kita melihat masih banyak orang yang memerlukan kasih-Nya, memerlukan salib itu. Oleh karena itu kita menjadi orang-orang yang bisa menjadi terang bagi sesama manusia dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan mengasihi kita semua. Shalom.